Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan video sekarang kita akan membahas tentang fi'il amr. Baik, akan saya jelaskan tentang fi'il amr sebagai berikut. Fi'il artinya adalah kata kerja. Amr artinya perintah. Artinya fi'il ini menunjukkan kepada perintah. Hanya fi'il yang digunakan untuk memerintahkan sesuatu. Fi'il amr ini dia mempunyai 6 tasrif. Ini berbeda dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari yang mempunyai 14. Kalau fi'il amr cuma 6 tasrif. Nah, 6 tasrif ini artinya ada 6 tasrif, juga ada 6 domir. Jadi fi'il amr itu hanya ada 6 domir. 6 tasrif, 6 domir. Nah, domir yang dimaksud adalah pertama adalah domir anta. Yang kedua domir antuma. Yang ketiga domir antum. Keempat domir anti. Kelima domir antuma. Dan keenam domir antunna. Ini adalah domir-domir yang ada dalam fi'il amr. Di fi'il amr hanya mempunyai 6 domir. Baik, kita lanjutkan. Kita ambil sebuah contoh. Oh iya, belum dilanjutkan, perlu diketahui fi'il amr ini ada di dalam kurang lebih 19 bab atau 19 wajan. Fi'il amr pertama dalam bab sulasi. Yang kedua fi'il amr dalam bab rubai. Sulasi itu ada dua, ada sulasil mujarrad dan sulasil majid. Rubai juga sama, ada rubai mujarrad, ada rubai majid. Sulasil mujarrad fi'il amr itu ada 6 wajan, ada 3 wajan. Itu dalam sulasil mujarrad. Dalam sulasil majid fi'il amr itu ada 12 wajannya. Rubai mujarrad ada 1, rubai majid ada 3. Jadi kalau kita jumlahkan totalnya ada 19 wajan dari fi'il amr. Itu kalau melihat pada wajan dalam fi'il amr. Jadi tergantung dia termasuk bab sulasi atau rubai. Baik, kita ambil contoh saja. Contoh yang mudah kita ambil daripada sulasil mujarrad. Misalkan kita ambil contoh dari kalimat ini. Ifham. Ifham domir anta, artinya pahamilah oleh engkau, pahamilah olehmu. Ifham. Kemudian domir antumanya, ini antumanya, domir antum. Ifhamu domir anti. Ifhami. Kemudian domir antuma. Ifhama antunanya.
ifhamna. Nah, ini adalah contoh tasrif fi'il amr dari bab sulasil mujarrad. Itu wajan ifham atau if'al ya. Ya. Kemudian kita pahami bahwa fi'il amr ini dia tergantung kategorinya adalah fi'il yang mabni. Artinya semua tasrif fi'il amr dari ifham, ifhama, ifhamu, ifhami, ifhama, dan ifhamna semuanya termasuk pada fi'il-fi'il yang mabni. Jadi tidak ada yang mu'rab. Jadi antara fi'il madi semuanya mabni, fi'il amr juga semuanya mabni. Sekarang kita lihat apa tanda daripada mabninya. Dhamir anta. Nah, ini adalah sebagai tanda mabni. Maka dia mabninya tuh dengan sukun. Kemudian selain anta ternyata dhamir antuna juga sama. Nah, ini. Maka dia juga sama. Dia tanda mabninya adalah dengan sukun. Jadi ifhamna juga sama kayak dhamir anta. Dia mabninya dengan sukun. Sisanya yang ini antuma, antum, anti antuma itu semuanya tanda mabninya adalah dengan ini. Hazfun nun. Ini berlaku untuk dhamir antuma, berlaku dhamir antum, dhamir anti, dan dhamir antuma juga. Nah, ini adalah hadfun nun. Hadfu artinya membuang. Nun artinya huruf nun. Jadi ada huruf nun yang dibuang. Begitu. Nah, kemudian ada sedikit penambahan dari tanda mabni khusus untuk dhamir anta ini. Kita lihat dia dengan sukun. Dhamir anta ini ada beberapa kondisi. Pertama, kalau dhamir anta termasuk kategori sahih akhir. Contohnya ifham. Sahih akhir. Artinya huruf terakhirnya bukan berupa alif, waw, atau iya. Kebalikan dari sahih akhir atau lawan daripada sahih akhir adalah mu'tal akhir. Apa itu mu'tal akhir? Mu'tal akhir itu ialah apabila fi'il amr yang huruf lam fi'ilnya itu berupa alif atau waw atau iya. Kita ambil contoh. Contohnya adalah ini. Coba kita perhatikan di sini. Ud'u. Kenapa dia mu'tal akhir? Sebab ud'u ini asalnya dari fi'il mudhari tad'u. Da'a yad'u. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa fi'il amr ini itu dibuat dari fi'il mudhari. Jadi tad'u adalah fi'il mudhari. Jadi fi'il amr itu dibuat dari fi'il mudhari, bukan fi'il madi. Nah, cara membuat fi'il amr, nah kita lihat di sini jelaskan. Pertama, untuk membuat fi'il amr adalah kita harus membuang huruf mudhari'ah. Jadi huruf mudhari'ahnya kita buang, ini tak kita buang, maka akan menjadi seperti ini. Jadi huruf ta mudhari'ah ini dibuang.
Itu langkah satu. Kedua, ketika huruf mudorah dibuang, kalau huruf pertamanya sukun, maka harus tambahkan hamzatul wasli namanya. Maka akan menjadi seperti ini. Ini perlu harokat kan? Nggak bisa baca. Nah, untuk harokat hamzatul wasli itu cuma dua. Untuk yang sulasil mujarrad itu ada dua harokat. Kalau tidak fathah, kalau tidak kasroh atau domah. Bagaimana menentukannya apakah ada di kasroh atau domah? Kita lihat ain fi'il. Kalau ain fi'ilnya domah, maka dia di domah. Lagi, harokat hamzah wasli dilihat daripada harokat ain fi'il. Kalau ain fi'ilnya domah, dia di domah. Kalau ain fi'ilnya fathah atau kasroh, maka dia di kasroh. Nah, maka jadi ud'u. Nah, terakhir, maka harus dijajem. Kenapa? Karena fi'il mudhari dalam keadaan majzum, mabni tapi dalam keadaan majzum. Jadi fi'il mudhari ini harus dijajem. Tanda jajamnya adalah dengan cara membuang waw, wawnya huruf ilah. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, tadi. Maka dia adalah fi'il amar daripada tad'u. Kenapa dia seperti ini? Kita lihat ada yang dibuang, yaitu huruf lam fi'il. Jadi di sini ud'u ini tanda mabninya adalah dengan cara hadful akhir. Ada huruf yang dibuang. Kemudian ada lagi yang dhamir anta ini dia tergolong kategori mudha'af. Nah, ini sama dalam istilah ilmu sorof, ada istilah mudha'af. Mudha'af itu apa? Apabila fi'il mudhari, misalkan saya beri contoh sini, tafirru, ini fi'il mudhari juga, ya dia tergolong mudha'af. Kenapa mudha'af? Karena kita lihat, kalau fa sebagai fa fi'il, ro ain fi'il, dan lam fi'il berupa ro. Ini takdir tanda bahwa hurufnya ada double. Dia kategorinya adalah mudha'af karena ada ain dalam fi'il yang hurufnya sama. Ketika dibuat fi'il amar, pertama dibuang huruf mudhari, maka menjadi seperti ini. Apakah di sini perlu hamzah wasli? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu hamzah wasli? Karena huruf pertamanya sudah berharokat, tidak sukun. Ini sukun pakai hamzah wasli. Kalau ini karena tidak sukun, nggak perlu pakai hamzah wasli. Jadi tinggal kita menjajamkan ujungnya. Jadi tanda jajamnya adalah dengan cara di fathah. Jadi pirra. Jadi kita ambil contoh di sini. Yang mudha'af contohnya adalah pirra. Pirra. Maka tanda jajamnya adalah dengan fathah. Nah, itulah fi'il mudhari, dimana kalau kita gabungkan ternyata tanda mabninya ada 3. Pertama ada sukun, kedua hadfun nun, ketiga hadful akhir, dan keempat adalah fathah. Demikianlah video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.